Hey guys, welcome to our Q&A. Jadi hari ini kita bakal jawabin pertanyaan yang kalian udah kirimin ke official account OSIS MA Tamrin. Ayo kita mulai. Ada pertanyaan, Kak mau nanya, kalau mau masuk ke sini gimana? Tesnya kira-kira kapan dan dimana? Yang disiapkan apa aja? Makasih Kak. Kalau mau masuk ke sini gimana? Yang jelas daftar. Tesnya kira-kira kapan dan dimana? Kapannya itu kalau nggak salah tahun ini 20 Februari 2017. Jadi siap-siap dan itu sebentar lagi. Dimananya kita bakal tes di MHT. Dia nanya tesnya, kok pendaftaran tanggal 20? Oh, tesnya biasanya 1 minggu dari pendaftaran. Iya, bahas aku begitu. Yang disiapkan apa aja? Yang jelas belajar. Belajarnya dari mana? Dari mana ya? Sesungguhnya itu kayak sekolah yang tahu gitu. Iya, kita nggak tahu bakal ada soal kayak gimana nanti. Karena emang biasanya random gitu nggak sih? Iya, random banget. Random banget. Oh, kalau iseng-iseng belajarin soal SNI Iya. SMP aja. Kita juga ada pertanyaan, apa MHT bayar? Enggak sama sekali, gratis. Mulai dari makan, AC, tidur, kue, sekolah juga. semuanya gratis. Palingan yang bayar itu Kayak uang kas kelas ya, aja sih uang kas. buat kelasnya masing-masing. Sama laundry dong sih. Oh iya, laundry. Jadi ada laundry di sini. Kak, sebenarnya soal TPA itu emang soalnya susah atau karena materi yang keluar materi SMA ya Kak? Jadi soal TPA MHT itu nanti ya soal SMA, ada beberapa soal SMA. Tapi soalnya itu masih bisa dianalisa gitu. Jadi nggak harus belajar itu kayak gimana. Yang penting tuh baca soalnya fokus. Terus kira-kira caranya gimana? Terus ada pertanyaan, Kak, aku pengen banget masuk MHT. Cara tesnya dan modal-modal soalnya itu gimana ya? Ada di internet? Kalau di internet itu nggak ada sama sekali. Kayak nggak ada bocoran atau apapun. Tapi kalau bukan cara tesnya tuh paling kan pertama tuh ada tes kayak rapot gitu dilihat. Terus ada tes TPA sama tes psikotes. Nah, kalau bukan yang TPA sih, kalau modelnya tuh kayak dia soal SMP tapi yang dibuat lebih susah dan lebih spesifik gitu. Ya benar kata Lian, kayak soal-soal. Jadi harus pakai logika kerjanya. Min, ada jadwal pendaftaran nggak? Pendaftaran apa nih? Kalau pendaftaran masuk MHT, kira-kira tanggal 20 Februari. Dan syarat lulusan tesnya apa aja ya Kak? Kalau bukan yang pertama sih, kalian tuh rapotnya harus di atas 80 rata-ratanya dari semester 1 sampai semester 5. Terus kalau pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Ya itu, kalau bukan yang ditesin. Terus nanti kan kalian kayak di ranking gitu kan. Ya pokoknya yang dapat berapa kategori besar itu baru masuk bisa lanjut ke tes selanjutnya. Terus nanti baru 80 orang ya. Jadi pas angkatan aku ya, itu pas daftar online tuh sekitar ada 1000-an. Ada 1000-an yang daftar. Pas tes tuh ada 600-700 orang dan akhirnya kesaring jadi 120. Dari 120 jadi 80 orang. Itu keren banget. Tips belajar biar bisa diterima di Tamrin dong Kak. Tips belajar, sebenarnya tuh setiap orang tuh punya cara belajarnya masing-masing gitu. Jadi senyamannya kalian aja belajarnya kayak gimana. Yang penting rajin belajar. Ya, mau nanya dong, hehehe, di suara MHT bisa kayak gitu. Cara belajarnya gimana dan jam belajarnya dari kapan sampai kapan? Makasih. Kalau cara belajar, sebenarnya kita belajarnya itu kayak belajar biasa. Tapi bedanya, apalagi yang ngomongan kelas 10 tuh dicepetin gitu. Kayak kelas 11 juga agak dicepetin juga sih karena materi kayak gitu kan. Terus kalau jam belajarnya itu, kita tuh mulai belajar dari setengah 7 sampai jam 4-an. Terus kita ada waktu kosong, terus kita belajar lagi buat tutor malam yang mulainya dari jam 8 sampai jam setengah 10. Kak, di sana sempat ada tim dancer nggak? Klubnya ada klub apa aja? Kalau gue jadi jawab ya, karena gue nggak gini kan. Kalau dancer, kita tuh cuma kalau klub itu tuh kita punya saman sama tari tradisional. Tapi kalau menjelang TUC, kalau kalian nggak tahu TUC, cari tahu. Iya, harus cari tahu apa itu TUC. Itu tuh biasanya kita ada namanya TDC, Tamrin Dance Club. Gue dari tahun lalu ikut, terus kita emang tampil buat video. Terus kalau boleh tahu makanan di MHT itu dimasak di MHT-nya apa catering dari luar apa gimana? Makan di MHT itu kita pakai catering, jadi pas jam makan siang orangnya itu bawa makanan pakai mobil dan itu masih hangat makanannya. Jadi
masih fresh, kecuali nggak habis dan kalian pengen makan lagi. Iya. Kalian baru boleh makan lagi. Oh iya, kalau makan tuh lauknya sebenarnya cuma boleh satu orang cuma satu. Tapi kalau lapar kadang-kadang ada yang ngambil lebih dari itu namanya zolim. Kalau dimati namanya zolim. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Kak, kalau di MH Tamrin itu kita wajib ikut ekstrakurikuler enggak? Kalau wajib maksimal itu berapa ekskul sama apa aja ekskul? Kalau kita tuh palingan wajibnya itu pramuka, ya kan? Tapi sisanya tuh kayak boleh enggak boleh ikut kan. Terus kalau wajib itu kita 3, tapi kalau bukan gue sendiri sih menyarankan cuma 2 gitu, soalnya kita udah padat banget kan. Iya, padat banget. Terus ekskulnya itu sebentar, teater, terus basket, futsal, saman, tari tradisional. Ya sama tradisional tuh kayak bergabung. Ya, kayak mereka kayak satu paket gitu. Marching, marching, robotik, English club, silat, Dutch club juga ada. Terus apa lagi? Rohis, enggak itu bukan. Rohis bukan ekskul. Ada ekskul apa lagi? Guys, ada ekskul. Bulu tangkis. Oh iya, bulu tangkis. Sama kalau lagi iseng-iseng ada yang suka main pingpong. Apa sih namanya? Tenis meja. Meja table. Ya. Kayaknya udah itu loh. Iya. Oh iya Kak, kalau di MHT apa ada pertukaran pelajar gitu nggak Kak? Kalau bukan pertukaran pelajar itu gimana ya? Kayak ada tapi bukan pertukaran pelajar itu istilahnya. Kayak winter camp, summer camp. Itu kayak kita belajarnya tuh bukan pertukaran gitu, kayak kita datengin sekolah orang luar. Kita terus buat kayak ceritain, gue kan ikut sama. Oh ya, gue kan tahun lalu aku kan ikut summer camp. Nah terus tuh ya kita kebetulan summer campnya itu di Jerman. Terus kita kesana pengen tukar budaya. Terus kita juga ngeliatin karena pertukarannya tuh gak pertukaran sih, kayak summer campnya tuh antar sekolah yang berbasis gitu ya. Terus itu juga kayak sekolah yang berbasis sains. Jadi kita kayak kayak kita juga sempat belajar gitu di sekolah mereka kayak gimana. Tapi kayak karena mereka ngomongnya pure Jerman, kayak aku nggak ngerti apa-apa. Apalagi pelajarannya di matematika, turunan pula. Matematika. Oh ya kakak, kurikulum yang dipakai kan ada 3. Jadi belajarnya kayak gimana ya Kak? Jadi kurikulum kita itu kan ada Kurnas, Cambridge sama Olimpiade. Jadi pas kelas 10 itu kalian belajar Kurnas dan itu materi 3 tahun di ringkas jadi 1 tahun. Tapi sebenarnya itu nggak ngabut. Jadi di MHT itu kita satu mata pelajaran itu belajar 8 jam buat yang hard science-nya aja. Jadi kayak matematika, fisika, kimia, biologi itu seminggu 8 jam ya. Kalau di sekolah reguler itu cuma 3 jam atau 4 jam. Jadi itu kita ya cepet sih belajarnya. Terus nanti pas kelas 10 kita juga olimpiade. Ikut belajar olimpiade. Kalau aku setiap hari Jumat. Terus kelas 11-nya juga belajar olimpiade setiap hari Sabtu. Kayak kita juga kalau kelas 11 itu lebih spesifik. Yeah. Kayak kalau misalnya yang kelas 10 itu cuma 4 mata pelajaran, matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau kelas 11 ada 9. Jadi fisika, biologi, matematika, kimia. Terus ada komputer, astronomi, kebumian, geografi, ekonomi. Terus nanti kelas 11-nya itu kalian belajar Cambridge. Jadi itu selama gimana? 1 tahun. Ya, kita belajar itu 1 tahun lebih gitu. Jadi kelas 12-nya masih sedikit ada yang kelas 12 awal-awal masih belajar Cambridge. Jadi kelas 11 sama kelas 12 awal-awal itu kita belajarnya AS level sama buat itu. Kayak gitu kita setahun lebih belajar Cambridge. Nah, habis itu nanti kelas 12-nya lagi kalian siapin buat SBMPTN sama buat UN. Jadi nanti materi yang kalian pelajari kelas 10 itu bakal diulang lagi. Terus kalau misalnya untuk privat itu boleh nggak? Ya. Privat di luar, privat di dalam. Kalau misalnya privat di luar itu, pokoknya kalau bukan privat sendiri itu kita boleh untuk les-les kayak gitu. Ya kebetulan kita juga berdua les di tempat yang sama juga. Ya jadi asalkan dapat izin dari sekolah itu boleh kok. Kalau privat di dalam juga boleh, tapi itu juga harus ada izin dari sekolahnya, terus harus ada keterangan kalau mau menggunakan apa. Ya biasanya tuh kita kalau pengen manggil guru ya nanti gurunya datang ke sini terus belajar di ruang kelas atau di kantin atau di perpustakaan. Paling sering sih di kantin. Iya di kantin sama di kelas. Terus kan setiap malam ada tutor. Nah itu guru tutornya siapa kalau boleh tahu, dari alumni apa gimana? Guru tutor itu mahasiswa biasanya mahasiswa yang udah lulus S1
Kebanyakan sih dari alumni MHT. Jadi kalau aku diajarin sama MHT angkatan 03 dan itu belajarnya enak. Karifa apa? Namanya Karifa Mutiara. Kalau aku itu diajarinnya 2 orang anak alumni MHT, which is Kak Bagus ngajarin kimia, sama tadinya itu kita diajarin sama Kak Tiro yang buat biologi. Sama ada ini juga sih kayak temannya alumni ikut ngajar di sini juga. Ada juga beberapa yang diajar guru gitu. Ada yang tutor malam, tapi diajar guru luar. Ada juga yang diajarin guru MHT. Iya, guru ya dari beberapa juga ada. Jadi variatif sih. Terus kalau pertanyaan keduanya, kita pulang itu 2 minggu sekali. Iya. Itu tiap hari Sabtu Sabtu sore setelah pelajaran, terus nanti balik lagi Minggu malam. Atau kalau misalkan agak kerepotan gitu biasanya izin baliknya Senin pagi. Jadi bisa juga. Biasanya kalau ada keperluan di luar, boleh keluar nggak? Boleh, tapi ada jadwalnya. Jadi kalau laki-laki itu Selasa Kamis, perempuan Sabtu juga Sabtu. Iya, Selasa Kamis Sabtu, perempuan itu Senin, Rabu sama Jumat. Tapi itu kalian boleh keluar kalau absen sholatnya full. Lah, emang iya kalau cowok? Iya, kalau cowok ya. Kalau cewek enggak? Kalau cowok? Kalau misalkan hari ini kalian nggak sholat subuh terus nggak di absen, nanti siangnya kalian nggak boleh keluar. Pulang sekolahnya kalian nggak boleh keluar. Kalau cewek beda. Kayak misalkan kalian itu ada sesuatu nih yang kayak pelanggaran. Kalau kalian itu udah terlalu banyak, kalian tuh selama minggu itu tuh nggak boleh keluar. Tapi kalau bukan untuk ibadah nggak ada. Nggak ada. Kalau yang putra gitu. Nih, ada pertanyaan dari kelas 10, 11, 12. Tahun terberat itu di tahun berapa dan kenapa? Kalau misalkan di orang-orang tuh kan punya keberatan apa? Iya. Kayak opini masing-masing ya. Tapi sih kalau di angkatan aku sendiri kayak mayoritas setuju kalau misalkan udah sih sebenarnya kalau bukan di semua angkatan tuh pasti setuju kalau bukan yang paling berat tuh tahun kelas 10 ya kan. Soalnya 10 tuh emang kadang-kadang tuh kan kita emang Soalnya kayak dari SMP tiba-tiba ke SMA. iya tuh Kita SMA-nya tuh SMA yang akademis gitu. iya kayak kita tuh belajarnya paling 3 tahun jadi setahun kan. Iya. Dari pengalaman aku sendiri tuh kayak itu benar-benar melelahkan. Pokoknya sejak kelas 11 beban itu tuh terangkat. Pokoknya Udah jadi ringan gitu. Dan yang lebih berat lagi biasanya tuh kayak pasti kayak ulangan itu tuh nggak pernah Iya. berhenti gitu. Jadi tuh kayak biasanya tuh ada guru yang kayak hari ini belajar, terus malamnya kasih PR, pertemuan selanjutnya langsung ulangan. Terus ada juga yang minggu ini belajar, minggu depan latihan, minggu depannya ulangan. Terus kayak pas awal-awal tuh kayak apa sih kayak sering banget tidur di kelas gitu. Kayak 2 bulan pertama tuh kayak tidur di kelas. Terus kayak diomelin. Jadi ada pertanyaan yang kalian sering tanya, terus jadi kita ringkas aja jadi ada 10 pertanyaan. Kurikulum apa saja yang diterapkan di MHT? Tadi udah disebutin kurikulumnya itu ada Purnas, Cambridge, dan kurikulum Olimpiade. Nah terus di sana berbicara dengan bahasa apa? Indonesia. Pas pelajaran bahasa Inggris pasti bahasa Inggris, pas pelajaran bahasa Jerman ya bahasa Jerman. Tapi kalau bukan buat Cambridge sendiri tuh kita biasanya belajarnya tuh kayak campur-campur. Iya. Kayak kadang-kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Tapi mayoritas juga kebanyakan bahasa Inggris. Boleh pulang ke rumah setiap berapa minggu? Setiap 2 minggu sekali. Bagaimana mencuci baju di sana laundry? Biasanya. Ada tapi kalau pengen cuci baju sendiri juga boleh kok. Kegiatan KBM dimulai jam berapa dan diakhiri jam berapa? Dimulai jam 6:30 sampai jam 3.15 atau jam 4. MHT menerima jalur undangan dari universitas mana aja? Paling banyak sih itu kalau tahun MHT 05 yang baru aja lulus itu UI, ITB, UI, ITB, lagi ya. ITS. Dari mana kira-kira saya dapat mempersiapkan untuk tes masuk MHT? Benar-benar pahamin soal UN kelas 9. Ya, pokoknya belajarin konsep aja. Ya, Kayak kalau ada pertanyaan, biasanya pertanyaan kelas yang SMP itu, tapi lebih buat lebih susah lagi. nanti soalnya itu bakal diubah-ubah, tapi intinya sama aja. Kalau gabut, belajar soal OSN SMP. Ya, itu penting banget. Apa di MHT banyak dilakukan praktek IPA? Seringnya pas pelajaran biologi sama kimia. Iya, biasanya itu. Fisika juga kadang-kadang praktek. Terus, apakah MHT akan mengadakan open house lagi dalam waktu dekat? Kita nggak tahu. Ya, Berdoa aja. ya semoga ada open house Semoga ada lagi. lagi dan kalian akan datang ke sini lagi. Ya, Untuk Q&A hari ini sampai sini aja. Mohon maaf jika misalkan ada pertanyaan yang belum sempat dijawab atau kita scrollnya kecepatan. Jadi insya Allah kalau misalkan nanti ada Q&A selanjutnya bakal dijawab di Q&A selanjutnya. jangan lupa like, comment, sama share, plus subscribe. Plus follow Instagram kita @oksismhtamrin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam unggul.